Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahayu, NPM 217530773. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah RJBK tentang paket tracer nomor 5.1.9 tentang investigate STP loop prevention. Untuk langkah pertama ini kita akan mengisi dulu user profilnya. Sudah kita oke. Nah, pada paket tracer ini disajikan beberapa instruction untuk tujuannya sendiri. Pada lab ini kita akan mengamati tentang spanning tree dan proses proses konversinya. Lalu kita akan menjelaskan bagaimana pengoperasian spanning tree protokol, menjelaskan bagaimana spanning tree protokol ini mencegah switching loop sementara dan mengizinkan redundansi di switch network. Pada aktivitas ini kita akan menggunakan paket tracer untuk mengamati pengoperasian spanning tree protokol secara sederhana yang memiliki jalur redundansi. Untuk instruksinya, ini di bagian pertama kita akan mengobservasi atau mengamati converge spanning tree instant. Nah, masuk ke step pertama, verify connectivity, yaitu kita akan memverifikasi dulu konektivitas. Kita akan ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas di hostnya. Ping ini hasilnya akan successful. Oke, mari kita coba. Kita klik PC1, command prompt. Nah, ini kita akan ping ke PC2 dengan IP 192.168.1.101. Kita coba. 192.168.1.101. Pingnya sudah berjalan dan ini secara keseluruhan ini berhasil, tidak ada kegagalan. Sudah, kita close. Nah, kita masuk ke step kedua. Di sini kita akan melihat status dari spanning tree di setiap switch-nya. Kita akan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree dari setiap switch-nya. Kita juga akan melengkapi tabel yang disediakan ini. Kita akan melengkapi sesuai dengan informasi yang ditampilkan ini. Oke, kita mulai dari switch pertama. Kita enable dulu. Kita show spanning tree VLAN 1. Nah, ini adalah informasi yang dikumpulkan. Nah, berdasarkan informasi ini berarti di bagian switch 1 di port
G0/1 ini statusnya FYD. Nah, ini di gigabit 0/2 juga FYD. Roach bridge-nya ini no ya, semuanya no. Nah, ini adalah informasi yang dikumpulkan dari switch 1 ya. Oke, kita lanjut ke switch yang kedua. Show spanning tree VLAN 1. Nah, ini adalah informasi yang didapatkan dari switch kedua. Pada port gigabit 0/1 ini statusnya FYD, sama gigabit 0/2 juga FYD. Road bridge-nya ini ya, dua-duanya ya. Nah, ini adalah informasi yang dikumpulkan dari switch kedua. Kita lanjut langsung ke switch ketiga. Perintahnya sama, show spanning tree VLAN 1. Nah, untuk informasi yang didapatkan ini pada switch ketiga di port gigabit 0/1 ini statusnya FYD, namun di port gigabit 0/2 ini statusnya BLK yaitu. Nah, untuk root bridge-nya sendiri ini no ya. Oke, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari switch ketiga. Pada paket tracer ini menggunakan link light yang berbeda pada salah satu koneksi antar switch. Nah, jadi antara switch 1 ke switch 3 ini ada lampu yang berbeda. Ini warnanya orange kuning. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apa yang kamu menurut kamu tuh apa lampu kuning itu? Menurut saya lampu ini berarti port tidak meneruskan frame, karena dia ada di keadaan spanning tree pemblokiran gitu. Untuk pertanyaan kedua, what path will frames take from? Jalur apa yang diambil dari frame PC 1 ke PC 2? Nah, untuk jalur yang diambil ini dia lewat S1 ke S2 ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa frame tidak what do the frame not travel? Mengapa frame-nya tidak melewati S3? Kenapa tidak di sini? Nah, jawabannya, jika semua port ini meneruskan frame, maka switching akan ada di jaringan. Lalu switching loop ini akan menurunkan kinerja jaringan, bahkan nanti menyebabkan jaringan ini gagal. Jadi itu alasan mengapa ini tidak melewati S3. Ada pertanyaan terakhir di step kedua, ini mengapa spanning tree tempat ininya diblokir? Yaitu mengapa spanning tree ini dalam status pemblokiran di sebelah sini nih. Nah,
Jawabannya adalah jika semuanya ini melewati ini dan tidak diblokir, ini akan terjadi kegagalan jaringan gitu. Oke. Kita lanjut ke part kedua, yaitu tentang observe spanning tree convergence. Jadi kita akan mengamati konvergensi dari spanning tree. Nah, untuk di step pertama ini kita akan menghapus koneksi dari S1 ke S2. Jadi ini akan kita hapus. Oke. Mari kita hapus. Nah, ini kita hapus. Sudah. Lalu yang A ini kita akan membuka CLI tab di switch ketiga dan lakukan command show spanning tree VLAN 1. Oke, kita buka di mana ini? Switch ketiga, di switch ketiga ini, lalu kita show spanning tree VLAN 1. Oh, sama kayak tadi ya. Nah, oke. Ini yang terjadi. Kalau tadi itu di gigabit 0/2-nya ini statusnya BLK, tapi sekarang dia sudah berubah jadi LRN yang ini kah? Nah, jelas terjadi perubahan ya setelah kita menghapus kabel dari S1 ke S2. Nah, selanjutnya yang B, pilih dan hapus. Oh, ini sudah. Lalu kita masuk ke step kedua, yaitu observe spanning tree convergence. Jadi kita akan mengamati konvergensi spanning tree. Nah, di langkah yang pertama ini kita nyalakan CLI prom di switch ketiga dan show. Nah, lagi. Baiklah. Nah, ini semuanya jadi FYD. Tentu hasilnya berbeda dengan yang tadi ya. Ini. Lalu di step kedua, ini kita akan menggunakan use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1. Comment and issue it repeatedly. Oh, kita scroll. Jadi ini setelah kita hapus, ini lampu oranye berubah jadi hijau di sini. Nah, dan ini ada beberapa perubahan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang Anda lihat dan yang terjadi pada status port gigabit 0/2 selama proses ini? Tentu saja berubah. Di sini ini tadi begini, apa sih ini bacanya? LRN, jadi FYD gitu. Nah, jadi di sini kita telah mengamati perubahan di port, perubahan status port
yang terjadi saat port spanning tree ini berpindah dari status tadi kan kuning pemblokiran gitu, nah sekarang udah warna hijau, dia kayak penerus gitu loh. Nah lalu kita close. Pada step kedua yang C ini kita akan memverifikasi konektivitas dengan ping dari PC1 ke PC2. Pingnya harusnya successful. Kita akan ping kembali karena yang pertama tadi itu pingnya di awal itu masih ada kabel dari S1 ke S2. Namun sekarang kabelnya sudah dihapus. Kita akan ping ulang dari sini dari PC1 ini ke PC2. Kita buka command prompt lagi. IP-nya ini kita ping. Nah, ini berhasil ya. Pingnya berhasil, successful, meskipun kabel dari sini ke sini dihapus gitu. Aduh. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ada port yang menunjukkan lampu oranye yang berada dalam keadaan spanning tree selain meneruskan? Why or why not? Mengapa atau mengapa enggak? Ini jawabannya karena lampu tautan oranye yang ditampilkan ini enggak ada lagi di jalur redundance jaringan ini. Jadi semuanya hijau. Dan ini berhasil. Oke, selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari paket tracer nomor 5.1.9 ini tentang investigate STP loop prevention. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.